Isi B, D. Isi. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian dan camat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung beserta pimpinan DPD Bali cabang Badung dan cabang Mangupur. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD serta tenaga ahli Bupati Badung, serta yang kami hormati pula para wartawan, media cetak, media elektronik, dan hadirin sekalian peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung serta waranugerahanya kita sekalian bersama-sama dapat berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun 2023 dengan acara pokok. 1. Penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa presisi. B. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. C. Rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2. Penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap A. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. B. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. C. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dalam pelaksanaan rapat paripurna hari ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, dari 40 orang anggota Dewan termasuk kami pimpinan,
Telah hadir di ruang yang terhormat ini sebanyak 36 orang dan tidak hadir 4 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Badung masa jabatan 2019-2024, disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat dan atau dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat masuk yang akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah surat yang dikirim oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Badung, yaitu 1. Surat nomor 900-14097-Setda-BPKAD tanggal 6 September 2023 tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. 2. Surat nomor 180-13609-Setda tanggal 31 Agustus 2023 tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, sebelum penjelasan Bupati Badung, acara kita awali dengan bersama-sama mendengarkan penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap 3 rancangan peraturan daerah inisiatif, yaitu Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa presisi, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dan Ranperda tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Badung, yaitu Saudara Iwayan Sugita Putra SE MAP. Untuk itu kami persilakan. Penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung, inisiatif DPRD Badung tentang 1. Data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa presisi. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dan ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Badung 9 Oktober 2023. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung,
Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Asisten Sekda, Inspektur, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, para Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, dan camat se-Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati Direktur Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Mangupura, yang kami hormati tim ahli Bupati dan tenaga ahli praksi serta tim ahli alat kelengkapan DPRD Kabupaten Badung, yang kami hormati para wartawan media cetak dan media elektronik serta hadirin serta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Om Swastiastu. Puja Pangastuti dan Angayu Bahagia serta puji syukur patut kita panjatkan ke hadapan kita Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2023 dengan salah satu agenda yang sangat strategis, yakni membahas produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, baik yang merupakan inisiatif DPRD maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Sebelumnya, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Badung beserta seluruh jajarannya atas kerjasamanya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Badung, dan semoga kita tetap diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memegang teguh kebersamaan dalam mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan masyarakat di Kabupaten Badung. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat pemerintahan, khususnya ketentuan pasal 148 ayat 1 huruf A, mengamanatkan pentingnya program legislasi daerah yang dikenal dengan program pembentukan peraturan daerah yang harus menjadi komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan hukum, khususnya menyusun peraturan daerah di Kabupaten Badung. Pelaksanaan komitmen tersebut telah tertuang dalam keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Badung yang merupakan bagian penyelenggaraan pemerintah daerah antara DPRD dan Bupati Badung. Dari sekian rancangan peraturan daerah yang telah disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah di tahun 2023, DPRD Kabupaten Badung telah menginisiasi beberapa rancangan peraturan daerah yang disebut dengan Raperda Inisiatif Dewan, yang menurut kebutuhan hukum serta kebutuhan masyarakat Badung memerlukan perhatian khusus, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan umum terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Badung tentang 1. Data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa presisi. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dan ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik. 1. Rancangan peraturan daerah tentang data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa presisi. Tujuan pembangunan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditujukan segenap lapisan masyarakat dimanapun berada, baik di desa maupun di kota. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, regulasi khusus untuk desa yang kokoh, legitimit, dan berkelanjutan belum ada yang memadai, sehingga perdebatan tentang hal tersebut berlangsung terus-menerus yang hanya terbatas tentang hakikat, makna, dan isi negara atas desa. Beberapa permasalahan terkait dengan kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, serta ketergantungan pada pemerintah yang melekat pada desa
pada era digital seperti saat ini, banyak juga persoalan yang terjadi terkait dengan desa. Termasuk mengenai data desa yang betul-betul sesuai dengan yang terdapat di lapangan, data dengan presisi tinggi dan dengan sentuhan digital harus tentu dimulai dari desa. Sehingga memberikan peluang keterbukaan dan kepastian yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia dari desa. Pendekatan yang digunakan sebelumnya konvensional, pengumpulan data yang sering kali membuat polemik, sehingga program yang dicanangkan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sudah saatnya diperbaiki dengan memanfaatkan era digitalisasi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mengkombinasikan pendekatan konvensional dengan pendekatan digital berbasis partisipasi warga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendataan yang akurat yang dilakukan mulai dari desa dengan pertimbangan masyarakat desa itu sendiri yang lebih tahu kondisi real yang ada di sekitarnya. Dengan pendataan yang akurat terhadap desa di berbagai sektor, baik itu bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya yang dihimpun dalam satu data Indonesia yang mudah untuk diakses, dibagi antar instansi pusat dan instansi daerah. Disinilah pentingnya peran serta partisipasi warga masyarakat dalam memberikan informasi berkaitan dengan kondisi real yang terjadi di sekitarnya, serta didukung dengan teknologi canggih untuk melakukan pemotretan dari udara, sehingga data yang disampaikan tidak hanya berupa angka-angka, tapi juga bukti, foto atau rekaman, data spasial yang diperoleh dipergunakan untuk memperoleh data tematik, persil, demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, termasuk peta desa sesuai dengan aturan berlaku, administrasi batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain. Verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proyeksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Data desa presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa itu sendiri yang sesungguhnya, dan tersebut diambil, divalidasi, dan diverifikasi. Kebutuhan Badung terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Memuin, Kecamatan Apian Semal, dan Kecamatan Peta, dengan 16 kelurahan, 46 desa, 371 banjar, dinas, dan 167 lingkungan. Di samping lembaga kedinasan, Kabupaten Badung juga memiliki lembaga adat yang terdiri dari 122 desa adat, 546 banjar adat, 535 seke terundang, dan 6 widya sabut kecamatan. Di sektor pertanian terdapat 120 subak yeh dan 94 subak abian, yang masing-masing desa tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda, walaupun ada beberapa desa yang memiliki potensi yang sama. Secara keseluruhan, potensi unggulan adalah di bidang pariwisata, di mana wilayah Badung Selatan dan Badung pertanian untuk Badung Utara. Namun demikian, di Badung Utara juga berkembang sektor pariwisata. Respon terhadap kebutuhan data berbasis data desa presisi tersebut sudah tentu merupakan tugas dari pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah yang membidanginya dalam upaya merealisasikan hal tersebut. Maka harus ada landasan hukum sesuai dasar penyelenggaraan pemerintah melalui pemerintah daerah. Produk hukum yang dibentuk sesuai dengan prosedur mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan desa. Pasal 18 ayat 2 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam tatanan kebijakan berbasis data didasarkan pengaturan pada 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan ketiga, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Negara Indonesia melalui Amanat Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani serta proteksi atas produk pertanian. Merupakan bagian dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, petani mempunyai hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan jenis komoditas dan usaha tani. Sedangkan pemerintah harus mengupayakan peningkatan kapasitas petani agar menjadi petani yang mandiri dan berdaulat. Masih minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani telah membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam berusaha, sehingga mempengaruhi kinerja ketahanan pangan dan stabilitas nasional. Padahal stabilitas nasional sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kabupaten Badung, walaupun dikenal sebagai kabupaten terkaya di Provinsi Bali dengan pendapatan asli daerah yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, karena kabupaten ini merupakan rumah bagi objek wisata kelas dunia seperti Kuta, Canggu, Nusa Dua, dan destinasi lainnya. Namun, kabupaten ini tetap meletakkan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat penting, karena sektor tersebut merupakan tulang punggung bagi kelestarian budaya lingkungan, serta masih menjadi pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Badung. Perhatian pemerintah Kabupaten Badung terhadap sektor pertanian yang besar tercermin dari diimplementasikannya berbagai kebijakan tentang pembebasan pajak lahan pertanian, bantuan sarana dan prasarana, dan lain-lain, termasuk telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Walaupun Kabupaten Badung telah memiliki perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, tetapi tingkat kesejahteraan petani Badung belum tercapai seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Faktor penyebab utama belum tercapainya tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Badung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu faktor internal petani, faktor eksternal petani, serta faktor bencana alam dan perubahan iklim global. Berdasarkan studi pustaka dan pengamatan di lapangan, permasalahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan faktor internal petani, yaitu tingkat pendidikan, kompetensi, dan jiwa kewirausahaan petani relatif rendah. Kepemilikan lahan atau skala usaha relatif kecil, aksesibilitas terhadap informasi pasar, teknologi dan sumber daya lainnya masih rendah. Kualitas produk yang dihasilkan petani relatif rendah. Kelembagaan ekonomi petani masih lemah dan mayoritas usaha tani masih belum visible dan bankable. Pada kategori faktor eksternal petani, faktor penyebab meliputi belum adanya jaminan harga bagi produk petani,
struktur pasar komoditas pertanian kurang tertata, dukungan lembaga keuangan terhadap sektor pertanian masih terbatas, biaya atau input produksi tinggi, fragmentasi dan konversi lahan pertanian semakin meningkat, dan infrastruktur pertanian belum memadai. Sedangkan faktor penyebab kategori faktor bencana alam dan perubahan iklim global merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali petani dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu perubahan iklim global, bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, dan lain-lain yang semakin meningkat, dan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan wabah penyakit hewan menular. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pemahaman bahwa diperlukan peran langsung pemerintah dalam menanggulangi risiko pertanian, karena dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum. Kedudukan petani perlu semakin dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selama ini risiko yang dialami oleh petani seringkali ditanggung sendiri oleh petani, seperti meminjam uang dengan bunga yang besar. Fenomena demikian akan memunculkan masalah baru, berkurangnya jumlah petani. Padahal keberadaannya sangat strategis dalam hal memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar, karena peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan sangat menentukan kualitas dan kuantitas petani di daerah. Banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh petani sebagai akibat adanya perubahan iklim, hama, dan sistem pasar yang tidak berpihak kepada para petani, serta minimnya pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan pertanian, bila tidak diperhatikan akan mengancam ketahanan pangan nasional dan daerah. Untuk itu, petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan secara holistik dan komprehensif, dengan memasukkan berbagai isu yang belum diatur dan atau menyempurnakan berbagai muatan yang sudah ada dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Berdasarkan hasil analisis situasi terakhir di lapangan serta fokus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait, berbagai isu yang perlu dimasukkan dan atau disempurnakan meliputi: 1. Pemberian subsidi secara lebih luas, meliputi subsidi input, yaitu bibit, pupuk, pestisida, hormon pertumbuhan, obat-obatan, dan lain-lain, serta prasarana, harga panen, permodalan, subsidi, pengembangan kemitraan, dan penguatan kelembagaan. 2. Pemberian insentif untuk penanganan pasca panen, peningkatan nilai tambah, temu usaha, pembangunan produk olahan, dan agroindustri. Pemberian insentif bagi petani atau kelompok tani yang mempertahankan lahannya tetap berkelanjutan sesuai dengan kriteria, dan insentif promosi dan pemasaran produk pertanian lokal. 3. Adanya legalitas kewenangan agar pimpinan daerah dapat mengkaji petani. Saya ulangi, adanya legalitas kewenangan agar pimpinan daerah dapat menggaji petani. Sekali lagi, dapat menggaji petani dengan kriteria tertentu, serta adanya legalitas pimpinan daerah dan instansi terkait bisa memberikan intervensi agar pelaku usaha di Bandung, misalnya hotel dan restoran, supermarket, minimarket, swalayan, BUMD, BUMDes, koperasi, dan lain-lain bersedia menggunakan dan membeli produk petani lokal, atau paling tidak mengutamakan penggunaan produk lokal. Selain itu, isu lain yang perlu disempurnakan pengaturannya yaitu mengenai asuransi pertanian.
saya ulangi, asuransi pertanian. Tidak hanya pada asuransi gagal panen, tapi juga perlu pengaturan tentang adanya asuransi hasil panen, asuransi tenaga kerja, pertanian lokal, dan asuransi jenis lainnya. Upaya perubahan dan penyempurnaan dimaksud pada intinya bermuara pada pemerintahan kabupaten diberikan ruang untuk melakukan perlindungan dan proteksi kepada petani dan produk pertanian yang diusahakan, sekaligus memberdayakan petani agar kesejahteraan petani Badung meningkat sehingga mereka tetap melestarikan pertanian di Kabupaten Badung. Upaya perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, di dalamnya terselip memperkuat proteksi pertanian, agricultural protection di bidang Kabupaten Badung. Proteksi pertanian merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah yang tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani, sekaligus agar mampu menjadikan petani Badung lebih kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Namun demikian, meski upaya tersebut cenderung populer di mata petani, tetapi kebijakan proteksi juga memunculkan berbagai kontraproduktif, diantaranya dapat membuat petani terlalu bergantung kepada pemerintah, dan pemerintah daerah harus menanggung beban subsidi dan beban insentif yang tidak sedikit, sehingga hal tersebut dapat mengurangi fleksibilitas anggaran pemerintah daerah. Ketiga, rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sering ditemui pelayanan pemerintah yang sangat lamban, prosedur yang kadang berbelit dan tidak ada kepastian, mengakibatkan banyaknya keluhan yang terjadi di masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Merujuk pada pasal tersebut, pemerintah Kabupaten Badung dapat membentuk peraturan daerah, termasuk di dalamnya peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dari ketentuan pasal 28F tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa kecuali ataupun menyampaikan informasi secara tepat. Dengan memberikan kemudahan dalam pemberian informasi dan proses yang cepat kepada masyarakat akan memberikan layanan yang terbaik dan dapat memuaskan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk keadilan sosial adalah menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi sebagai landasan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ditingkatkan atau di tingkat pemerintah Kabupaten Badung penting untuk diatur. Pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan, maturity level,
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung nomor 29 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan landasan bagi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Badung, sehingga perlu menetapkan produk hukum yang lebih tinggi di daerah berupa perda. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan informasi, teknologi dan komunikasi, pemerintah Kabupaten Badung terkendala dengan belum dimilikinya peraturan daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai legitimasi penyelenggara di Kabupaten Badung, sehingga penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung mengajukan rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Ketiga, rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan ini telah melalui mekanisme penyusunan produk hukum daerah, termasuk telah mendapatkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah oleh tim pengharmonisasian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia wilayah Bali. Demikianlah penjelasan DPRD berkenaan dengan penyampaian 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD untuk segera dibahas dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah dalam masa persidangan ketiga tahun 2023. Semoga Yang Maha Dewasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua dalam mengemban dharma negara menuju pada sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan Krama Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Mengubur 9 Oktober 2023 Dewan Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung bertanda Dr. Andus Kutu Parwata Mailia Kusuma MM. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian penjelasan dari DPRD Kabupaten Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penjelasan DPRD Kabupaten Badung terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif akan kami serahkan kepada Bupati Badung. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, sekarang marilah kita dengarkan bersama-sama penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran
tahun 2024. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Untuk itu kami persilakan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPD Kabupaten Badung. Yang saya hormati seluruh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Badung, sekretaris daerah, beserta dengan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sebagai umat beragama, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan sesanti angin bagil hadapan Ida yang Wiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung bertawaran nugrahnya pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Dan 3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Hadirin dan rapat perwakilan dewan yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan berbagai program, yaitu program kerja pembangunan daerah di Kabupaten Badung. Perkembangan ekonomi, terutama sektor pariwisata, sudah semakin membaik. Sedangkan pada tahun 2024 adalah tahun politik yang tentu akan memberikan dampak kepada perekonomian nasional dan daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target di tahun 2024. Dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2024 diarahkan kepada percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat dari goncangan perubahan ekonomi global. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penjelasan umum terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan amanat dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan restrukturisasi perpajakan dan retribusi di daerahnya yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak dari pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengawasan
ketentuannya. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu instrumen distribusi keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, amanat undang-undang melalui desentralisasi fiskal diharapkan akan memungkinkan daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan mengenai jenis-jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Ada 9 jenis pajak daerah yang dapat menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk dipungut, yakni pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen PKB dan opsen BBNKB. Dari ke-9 jenis pajak tersebut, sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Badung, maka jenis pajak daerah yang dipungut hanya 8, yakni pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak dan atas tanah bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, option PKB dan option BBNKB. Khusus option merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Option PKB dikenakan atas pokok PKB dan option BBNKB dikenakan atas pokok BBNKB oleh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Option atas PKB dan BBNKB tersebut sejatinya sebagai pengalihan dari hasil pajak provinsi untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, mengenai retribusi yang dapat dipungut pemerintah kabupaten dirasionalisasikan dan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Rasionalisasi dimaksud agar retribusi yang dipungut pemerintah kabupaten merupakan retribusi yang dapat dipungut dengan efektif serta dengan biaya pemungutan dan kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten. Kemudian dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditegaskan mengenai jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, dengan pembentukan peraturan daerah ini, maka peraturan daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Badung. 2. Rancangan Tahun Daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Sejalan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
tahun 2002 tentang bangunan gedung. Maka untuk operasionalisasi peraturan undang-undangan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah di Kabupaten Badung. Secara prinsip, peraturan daerah ini merupakan sebagai payung hukum penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Badung. Meningkatnya kegiatan pembangunan gedung di Kabupaten Badung perlu diantisipasi dengan regulasi penyelenggaraan bangunan gedung yang selaras antara peraturan administratif dan teknis, sehingga proses pembangunan perumahan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan terwujud bangunan gedung yang andal, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak, mewujudkan produktivitas dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung menerapkan salah satu wujud fisik manfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan terkait penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan keterlibatan hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan daerah ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, standar teknis bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Di samping itu, adanya kearifan lokal dalam bidang bangunan di Kabupaten Badung. Badung menyebabkan perlu diaturnya tentang penerapan arsitektur Bali, terutama gaya arsitektur tradisional di Kabupaten Badung, sehingga penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan gedung yang ada nantinya dapat menunjukkan jati diri lokal dan tidak terlepas dari nilai-nilai kedaerahan yang ada. 3. Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD sampai dengan penetapan APBD terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta terkoneksi dengan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, konsistensi dalam setiap tahapan pembahasan menjadi syarat mutlak dalam rangka transparansi, akuntabilitas, perencanaan, dan penganggaran. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rancangan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar 8.362.761.978 rupiah, meningkat sebesar 2.294.460.654 rupiah, atau 37% dari APBD Induk tahun anggaran 2023 sebesar 6.448.111.324 rupiah. Pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 terdiri dari A. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 7.583.059.300.127 rupiah, meningkat sebesar
Rp2.395.454.635.654 atau 46% dari APBD Induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.183.664.473 D. Pendapatan transfer dirancang sebesar Rp743.203.461.851 menurun sebesar Rp129.631.485.000 atau 15% dari APBD Induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp872.834.946.851. 2. Belanja daerah. Belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp8.322.261.978 meningkat sebesar Rp2.255.794.650.654 atau 37% dari APBD Induk tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.060.411.324. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2024 terdiri dari A. Belanja operasi dirancang sebesar Rp5.151.258.991. B. Belanja modal dirancang sebesar Rp1.896.205.330. C. Belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp76.086.233.246. D. Belanja transfer dirancang sebesar Rp1.229.264.419. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 ini, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas sebagai berikut. 1. Bidang pangan, sandang dan papan. A. Subbidang pangan. Dalam peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian, pemerintah Kabupaten Badung mendukung di bidang pertanian antara lain melalui 1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sebesar Rp4.932.186. 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sebesar Rp22.978.389.475. 3. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sebesar Rp21.647.462.758. 4. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dialokasikan dana sebesar Rp3.212.568.312. Dan 5. Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian sebesar Rp691.082.781. Selain pemenuhan terhadap petani, peternak, pemerintah Kabupaten Badung juga memperhatikan kesejahteraan pembudidayaan ikan dan nelayan melalui program yaitu 1. Program pengelolaan perikanan tangkap dialokasikan anggaran sebesar Rp1.007.500.000
Rp777.851.033 melalui kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah Kabupaten Badung. Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten Badung serta kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Dan 2. Program pengelolaan perikanan budidaya dialokasikan dana sebesar Rp809.558.772 dengan kegiatan pemberdayaan budidaya ikan kecil dan pengelolaan budidaya ikan. B. Subidang sandang. Pencapaian pembangunan subidang sandang didukung sektor unggulan usaha mikro kecil, menengah, termasuk di dalamnya koperasi dan perdagangan mencapai pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program, yaitu 1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dilakukan dan dialokasikan anggaran sebesar Rp238.823.700. 2. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dialokasikan anggaran sebesar Rp418.327.700. 3. Program pemberdayaan usaha menengah dan usaha kecil dan usaha mikro dialokasikan anggaran sebesar Rp1.244.282.990. 4. Program pengembangan UMKM dialokasikan anggaran sebesar Rp1.107.007.785. Dan 5. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp251.006.100. C. Subidang papan. Papan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman, papan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar rumah ataupun tempat tinggal. Papan juga dapat diartikan sebagai satu kesatuan lingkungan pemukiman tempat masyarakat tinggal. Pada APBD tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen di dalam meningkatkan kebutuhan primer ini dengan alokasi dana yang tersebar di dalam beberapa program, antara lain 1. Program kawasan pemukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp11.807.507.344 yang diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh. 2. Program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh dialokasikan anggaran sebesar Rp2.423.968.570 yang diarahkan pada kegiatan pencegahan, perumahan, dan kawasan pemukiman kumuh pada daerah Kabupaten Badung. 3. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum dialokasikan anggaran sebesar Rp274.268.880 yang diarahkan pada kegiatan urusan penyelenggaraan SU perumahan. 2. Bidang kesehatan dan pendidikan. A. Subidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor kesehatan melalui berbagai program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun anggaran 2024 telah dirancang berbagai program kegiatan dengan cakupan sasaran dan intensitas pelaksanaan yang semakin ditingkatkan melalui beberapa program, antara lain 1. Program pemenuhan upaya kesehatan, program perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp545.808.880
Rp435.490 melalui kegiatan antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten Badung, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Badung, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, dan penerbitan izin rumah sakit kelas C, kelas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten Badung. 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Badung, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Badung, dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan di tingkat daerah Kabupaten Badung. Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.488.285.152. 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp451.403.022. Dan 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp2.649.823.320. B. Subbidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat betapa pentingnya peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan di bidang pendidikan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang diimplementasikan melalui dukungan program kegiatan dan alokasi pengadaan yang optimal. Dengan demikian, diharapkan pembangunan pendidikan dapat membentuk generasi muda yang menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab serta kompetitif dalam segala bidang. Pencapaian program kegiatan di bidang pendidikan pada rancangan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 yaitu melalui program pengelolaan pendidikan dialokasikan sebesar Rp588.716.556.000 meliputi kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan non formal kesetaraan. Dari kegiatan tersebut di atas diharapkan keberadaan lembaga pendidikan sebagai wahana pembelajaran bukan hanya sebagai tempat memberi dan menerima ilmu pengetahuan, tetapi dapat pula sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai kejujuran, integritas, kebersamaan, sportivitas, dan keadaban sebagai penopang utama budaya unggul. 3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. A. Subbidang jaminan sosial. Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024, pembangunan subbidang jaminan sosial dilaksanakan melalui 4 program prioritas yaitu 1. Program pemberdayaan sosial dengan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten Badung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.116.512.274. 2. Program rehabilitasi sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp961.163.516 dengan beberapa kegiatan antara lain kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar bakti sosial, dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan nafsa di luar panti sosial.
3. Program perlindungan dan jaminan sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp1.804.349.536 dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Badung. Dan 4. Program penanganan bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp211.441.489 dengan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten Badung. Penanganan bencana juga dialokasikan dalam belanja tidak terduga dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.2.033.246. B. Subbidang Ketenagakerjaan. 1. Dalam berupaya menekan angka pengangguran, pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah-langkah melalui program kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan pasar kerja serta program kegiatan yang bisa menciptakan tenaga kerja mandiri atau wirausaha baru. 2. Program yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pasar kerja dan penciptaan tenaga kerja mandiri dilaksanakan melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dialokasikan anggaran sebesar Rp5.931.540 dengan melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi serta penempatan tenaga kerja, dan 2. Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten Badung dan pengelolaan informasi pasar kerja. Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta menjaga keharmonisan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan dana melalui program hubungan industrial sebesar Rp7.446.518.632 dengan melaksanakan kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam daerah Kabupaten Badung serta kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Kabupaten Badung. 4. Bidang adat, agama, dan budaya. Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024, pembangunan di bidang kebudayaan dilaksanakan melalui 5 program prioritas, yaitu: A. Program pengembangan kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp757.219.051 dengan beberapa kegiatan antara lain: 1. Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten Badung. 2. Kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten Badung. 3. Kegiatan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten Badung. B. Program pengembangan kesenian tradisional dialokasikan anggaran sebesar Rp26.697.470.360 dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat lakunya dalam daerah Kabupaten Badung. C. Program pembinaan sejarah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.792.448.990 dengan kegiatan pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah Kabupaten Badung. D. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dialokasikan anggaran sebesar Rp3.444.660.098 dengan kegiatan penetapan cagar budaya
peringkat Kabupaten Badung serta pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten Badung. Dan E. Program pengelolaan permusiuman dialokasikan anggaran sebesar 2.060.986.712 rupiah. D. 5. Bidang pariwisata. Untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kabupaten Badung berupaya mengembangkan daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis kepariwisataan, dan penguatan promosi pariwisata Kabupaten Badung melalui pelaksanaan 3 program prioritas pariwisata, yaitu A. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata sebesar 29.277.546.404 rupiah melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten Badung, kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung, kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Badung, dan kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Badung. B. Program pemasaran pariwisata dialokasikan anggaran sebesar 11.288.868.040 rupiah melalui kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Badung. C. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pelindungan hak kekayaan intelektual dengan alokasi anggaran sebesar 132.397.360 rupiah melalui kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Adanya dukungan lingkungan yang bersih dan nyaman sejalan dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, telah dialokasikan anggaran untuk program pengelolaan persampahan sebesar 134.255.257.296 rupiah dan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebesar 1.185.952.302 rupiah. 6. Bidang infrastruktur. Dalam pembangunan dan peningkatan sarana prasarana wilayah yang diarahkan untuk melaksanakan program kegiatan antara lain: A. Program pengelolaan sumber daya air dialokasikan anggaran sebesar 68.766.129.293 rupiah yang diarahkan untuk kegiatan antara lain pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah Kabupaten Badung dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 hektar dalam satu daerah Kabupaten Badung. B. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dialokasikan anggaran sebesar 9.444.395.882 rupiah melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah Kabupaten Badung. C. Program pengembangan perumahan dialokasikan anggaran sebesar 4.106.382.127 rupiah melalui kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis daerah kabupaten kota. D. Program penataan bangunan gedung dialokasikan anggaran sebesar 78.442.274.215 rupiah melalui kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten Badung, pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. E. Program penataan bangunan dan lingkungannya dialokasikan anggaran sebesar 680.888.999
rupiah melalui kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten kota. F. Program penyelenggaraan jalan dialokasikan anggaran sebesar 499.732.707.221 rupiah yang diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten Badung. G. Program pengembangan jasa konstruksi dialokasikan anggaran sebesar 1.359.908.715 rupiah. Dan H. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan dialokasikan anggaran sebesar 53.556.213.694 rupiah yang diarahkan untuk kegiatan 1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Badung. 2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Badung. 2. Pengujian berkala kendaraan bermotor. Dan 3. Dan selanjutnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten Badung. Dalam rangka implementasi prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2024, pemerintah daerah melaksanakan program lain. A. Program pengelola informasi dan komunikasi publik dialokasikan anggaran sebesar 6.537.102.762 rupiah dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Badung. B. Program pengelolaan aplikasi informatika dialokasikan anggaran sebesar 47.203.740 rupiah dengan kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan kegiatan pengelolaan e-government di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota. C. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dialokasikan anggaran sebesar 196.985.225 rupiah melalui kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten kota. Dan D. Program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar 229.964.840 rupiah. 7. Bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk meningkatkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, pelayanan publik menuju pelayanan prima dan berintegritas serta meningkatkan inovasi dan pemberdayaan daerah, maka dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain. A. Program pembinaan, penelitian dan pengembangan daerah dialokasikan anggaran sebesar 9.193.132.678 rupiah. B. Program penyelenggaraan pengawasan dialokasikan anggaran sebesar 991.403.595 rupiah. C. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dialokasikan anggaran sebesar 24.653.346.939 rupiah. Dan D. Program pemberdayaan lembaga pemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dialokasikan anggaran sebesar 3.085.400.041 rupiah.
8. Bidang penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain: A. Program penyelenggaraan penataan ruang dialokasikan anggaran sebesar Rp1.802.151.747 dengan kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kabupaten kota dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten kota. B. Program kawasan pemukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp11.507.344 dengan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan serta kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman umum. Dan C. Program pengendalian penduduk dialokasikan anggaran sebesar Rp103.884.360 dengan kegiatan pemandu dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota. 9. Bidang lingkungan hidup dan kebencanaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan lain. A. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp1.185.952.302 dengan kegiatan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota dan kegiatan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota. Dan B. Program penanggulangan bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp5.403.971. Hadirin dan rapat perwakilan dewan yang saya hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 91,07%. 2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja, yaitu A. Belanja operasi sebesar 61,33%. B. Belanja modal sebesar 22,74%. C. Belanja tidak terduga sebesar 0,87%. D. Belanja transfer sebesar 15,06% dari total belanja daerah. 3. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,14% dari total belanja daerah. 4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 12,83% dari belanja daerah. Hadirin dan rapat perwakilan dewan yang saya hormati, kebijakan penyusunan APBD Induk Kabupaten Badung masih menerapkan kebijakan jumlah anggaran pendapatan sama jumlah anggaran belanja sehingga tidak terdapat surplus atau defisit. Kebijakan penyusunan APBD tersebut perlu disesuaikan sebagaimana amanah pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal yang terjadi dan menjadi pertimbangan untuk menyertakan perhitungan surplus atau defisit dalam perencanaan dan penganggaran yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bagian dari upaya mematuhi ketentuan tentang mekanisme penyusunan APBD. 2. Mengukuhkan secara legal formal sejak awal penyusunan APBD melalui persetujuan DPRD. 3.
memberikan kepastian bagi aparatur yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan. 4. Mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian dokumen penganggaran daerah tersebut. Dengan harapan dapat dibahas dan disetujui menjadi dokumen daerah yang disepakati dalam masa persidangan ini. Semoga ide yang kuasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga hasil kerja bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Rabu Badung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Om Santi 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 Om. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada ketua-ketua fraksi untuk dijadikan referensi dalam penyusunan pemandangan umum praksi-praksi. Untuk itu kami persilakan ketua fraksi ke depan. Yuk masuk dulu. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat paripurna hari ini. Melalui kesempatan ini kami mengingatkan dan mengundang kembali kepada hadirin sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Oktober 2023 pukul 10 WITA bertempat di ruang sidang utama ini dengan acara penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung dengan pakaian PSA. Tak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf dalam pelaksanaan sidang rapat paripurna hari ini kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi perkenankan kami mohon maaf kepada hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur pada Ida Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.
bimbingan. Dia sih buka baju diam.